Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, penonton setia podcast Satu Track Jawa Masyarakat Banyuwangi. Kembali lagi bersama kami bertiga, saya Mas Ali, Bang Aco, Mark Ben. Ini setelah sekian lama kita nggak berjumpa. Sekian purnama. Sekian purnama. Iya, Ada 3 bulan ada 3 bulan. sebelum aku Mary. kemarin ya. Oh ya, selamat ya. Oh, Wah. Oh, jadi omongan deh. Orang apa? Sekali-sekali biar tahu bahwa MC-nya ini sudah payu, sudah laku. Alhamdulillah. Semoga jadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Tapi Mas ini nggak datang. Loh, Pak. saya ada tugas Kecewa negara. banget. Ada tugas negara. Saya kan sudah izin saya. Itu mohon maaf. Bang Aco juga. Aku pas kesini anak-anak sana. Oh. Balik ekspedisi ya. Soalnya anak-anak di mobil. Iya. Oh iya. Di mobil. Iya. Kalau saya memang ada tugas negara antar istri. Tapi pada waktu itu salam satu track diwakili sama pemluga. Tugas ya. Ini terakhir ya. Iya, setelah edisi terakhir. Enggak, maksudnya pada dia. waktu pas aku nikah kan salam satu track. Oh iya. Kan anak-anak datang semua ini. Makanya ini karena kita akhirnya ketemu lagi podcast Satu Track bahas MotoGP. Iya. Salam satu track dulu. Oke, salah satu track. 89. 37. Oh iya, Acosta. Dapat 37 sekarang ya? Iya. Kemarin 31 ya? Iya. Berarti punyanya si ini si Oh ganti ya? Ganti kemarin 31 tahun lalu. Oke. Kemarin itu kan si siapa? Yang jadi tes ridernya Yamaha. Anu, Jack Miller. Kok Jack Miller? Apa? Dayat ah. Raul Fernandez. Dayat Fernandez. Setuju kan? Iya. Karena Fernandez yang jadi tes rider, diambil. Dipakai. Oke. Gimana ini? Dua temanku ini sehat semua ya? Amin. Alhamdulillah, berkat doanya. Alhamdulillah. Mas Alis juga kelihatan gembil pipinya, alhamdulillah. Rode aneh ya. Cocok katanya. Mas Benny, tapi aku lihat tadi sini ada stikernya ya. Waduh, Apa? salah tidur. Nggak bisa lihat ini tengeng ini ceritanya. Mohon maaf ini. Itu tadi sekalian ya kita karena bahas nomor motornya si Aco ganti Ya. sekalian bahas. Ini kan ada beberapa ya penampilan baru kan. Iya. Dari pembalap-pembalap kayak Martin, motornya sekarang ganti Aprilia warna hitam. Kalau Mas Benny yang lihat yang paling menarik siapa Mas Ben? Kalau yang menarik, kalau dari saya sih Ini secara visual ya. secara visual 93. Karena beda. Begitu dia di pabrikan, kelihatan merahnya itu beda. Auranya beda. Sungguhan. Ini pasangan ngomong 93. Bukan karena saya ngefans Marquez. Ini pasangan ngomong 93. Pak Dir pas nonton Lenda. Benny kita mau telu maneh. Lenda. mulai itu Pak. Aku ngeliat warna merah yang pakai merah. Yang Auto 7 itu ya. Memang beda. Coba bajunya Peko sama Marquez, kelihatan. Lihat merahnya Marquez sama Peko itu beda. Gitu loh. Tapi aku lihat ya Bang yo, dari pembalap-pembalap ini kayak berubah semua, tampilannya itu berubah. Karena banyak sponsor juga Ya, ada. pertama sponsor yang bongkar pasang, terus ada yang pergantian tim. Cuma Yamaha ini perasaan modelnya ngono maneh to Mas. Ya enggak? Tapi asik sebenarnya Ya. Pramac. Warnanya bagus. Pramac. Yamaha Pramac. Ya. Berubah malah Yamahanya nggak berubah. Quartararo nggak berubah. Honda. Aku lihat Quartararo ya gitu aja wes. Betul. Dari beberapa tahun lalu. Jadi kalau Yamahanya tetap kalau menurut saya, tapi di Pramacnya ini bagus karena ada Alpine masuk. Nah, kalau Honda sekarang warna oranye sudah hilang, diganti hijau. Karena ada Castrol di sana sekarang sponsornya itu. Ya, Martin hitam. Sekarang Aprilia kelihatan gelap, bener kata Saman tadi, memang kelihatan gelap itu. Gelap, terus helmnya tok agak ada ungu-ungunya gitu betul. ya. Trackhouse agak ada warna biru-birunya sedikit. Agak kelihatan nyala warnanya. Ini kayak pembalap-pembalap ini udah ganti semua Ben. Kami nyantok Revo mundur ganti. Ya habis ini insya Allah. Padahal di
udah di anu loh sama Pak Sigit itu udah dibuatin Stiker. dibuatin desain itu bayar itu Iya. kan nggak ini desain itu bayar gak mau tempel-tempel Ya insya Allah nanti kalau juara dunia tahun ini insya Allah repot banget ya Revo Ducati. saya nek tilangan Revo Ducati. Marcos nyasar kok Oh, itu dia. tapi itu anu lah apa penampilan si pembalap-pembalap itu bisa kita lihat pada waktu Sekdon kemarin ya tanggal Iya. 31 Oh, iya. Januari lah. Ini Sekdon nih apa sih Mas Ben? Aku baru tahu juga Gitu. istilah Sekdon ini. Ya. Jadi urutannya balap. Wah ini. Dapat endorse. Oh dapat endorse. Dari Pak Bayu. Pak JM. Terima kasih Pak JM. Saya juga dapat tapi belum saya bawa lupa karena tadi. Pak Bayu kan soalnya juga konveksi dia. Iya. Konveksi. Oke. Habis dari Mandalika juga kemarin Buat punya. ini berarti. Apa namanya, Bang? Apa nama konveksinya Pak Bayu? Nggak ngerti kan. Tiga Jaya. Tiga Jaya. Tiga Jaya. Tiga Jaya. Ini Iya. kalau yang butuh seragam sekolah itu. Iya. Pak Bayu namanya. Ya, oke. Mulai TK, SD, SMP, SMA lengkap Oke, kebutuhan. siap. Di Tiga Jaya ya. Tiga Jaya. Oke. Mas Ben, Sekdon Mas Ben. Apa Oke. Mas Ben? Jadi setelah puncak finalnya MotoGP istirahat tapi tidak istirahat sebenarnya tim itu ada sebagian tim yang melakukan ya tes lah di pabrikan. Nah, setelah itu ada istilah Sekdon. Sekdon adalah tes motor yang dilakukan ya Honda, Ducati, Yamaha, Aprilia itu, tapi Mau pabrikan ya. cuman diikuti oleh rookie yang pertama. Oke. Kemudian sama test rider. Pembalap pertama. Ya, pembalutnya tidak diizinkan. Kecuali ini Honda sama Yamaha kan dapat konsensi. Oh, Jadi dia Honda sama Yamaha di Sekdon kemarin turun full tim. full tim. Ya. Quartararo turun. Quartararo turun, Alex Rins, Juan Mir, Luca Marini, Zarco, pokoknya semua pembalap Honda sama Yamaha memanfaatkan kesempatan Sekdon. Karena apa? Enaknya Sekdon dia kalau ada apa-apa dia bisa dibenahi di tes yang pertama resmi yang di Sepang. Selanjutnya tes terakhirnya di Buliran yang hari ini masih berlangsung gitu. Terus kalau dari apa yang dilihat hasil pada waktu tes yang pertama Sekdon itu apa yang dilihat? Bang Ade dulu deh. Yang dilihat pada waktu tes itu Bang. Perkenalan betul. Banyak juga Permen sabar. memang yang langsung Yang kemarin Moto2 juara dunia Ya sekarang Aprilia. jadi kalau dilihat dari Rocky-nya itu yang belum ini kaget aja kalau kena mesin. bedanya kalau mungkin ya pengenalan lah ya. Ya sama kayak Acosta awalnya juga gitu. Kalau siap nggak siap, kalau udah masuk di Iya. MotoGP pastinya kan dia udah pilihan pilihan kan. ya salah satunya sih itu kemarin terus kemarin itu Ya, betul. Yang udah yang mana ya? Memang. kalau itu memang yang lainnya itu biasa aja karena kemarin kan Bugatti juga kan sempat ada turun gitu Iya. yang Oh, ada Thomas Tardosi Mhm. kalau dia punya keyakinan melihat kalau Yamaha ini bakal punya progres yang bagus. Iya. Ini mungkin ada apa Mas? Gini, jadi seperti yang kita tahu Yamaha kan sudah mendatangkan 2 orang jebolan Ducati, terutama yang satu tangan kanannya Gigi Dalina. Yang Nah. biasa buat makan itu ya. Iya, kayaknya ramuan atau ilmu yang didapat dari Ducati Bartolini ini diterapkan di Yamaha ini luar biasa, sudah memperlihatkan. Padahal cuman hanya mengotak-atik elektronik sama aero. Hanya itu tok ya, Ya. dua tok ya.
sebagainya. Nah, kayaknya ini motor Yamaha ini yang saya lihat memang sudah beralih ke kayak ini motor-motor Eropa Ya. itu. Jadi memang dua orang yang didatangkan Yamaha itu memberikan progres yang bagus, kayaknya mungkin bisa jadi kuda hitam kayaknya. Tapi masih pakai inline Pak ya? Masih pakai inline. Di V4-nya rencananya baru tengah musim akan dites oleh ini Andrea Dovizioso. Berarti dilihat dari cuma penambahan perubahan di dua komponen tadi udah nganu. Iya. Sudah ini. Berdampak lah. Kelihatan ya. Ada dampaknya kelihatan. Dan base lap-nya antara yang di Sepang kemarin, maaf ya, sebenarnya Sekton kan sendiri ya. Di Sepang kemarin itu Yamaha sudah 1 detik lebih cepat dari 5 sampai 0,7 sampai 0,7 lebih cepat Dari time lap-nya tahun kemarin. Oke. Gitu. Oke. Ini kan sudah kelihatan progres. Dari kemarin. Caranya gitu. Biasanya kalau enggak dia time lap-nya rekornya sirkuit atau rekornya pembalap Dengan pembalap yang sama, Mas. pembalap yang sama dengan motor yang sama. Jadi gimana caranya motor itu kelihatan progresnya bagus itu pertama dilihat dari time lapse-nya tahun kemarin dengan yang sekarang. Kalau sudah ada perubahan mungkin sampai 0,2, 0,3 detik atau sampai setengah detik itu apalagi lebih ya Yamaha kemarin itu sudah kelihatan progresnya. Meskipun tanda kutip, nah ini tanda kutip ya, bisa terjadi mengakali motor itu bahan bakarnya dikurangi, tidak full. Nah itu bisa time lapse-nya juga ini, makanya sebenarnya di Sekton, di tes resmi itu sebenarnya belum acuan sebagai istilahnya gridnya untuk yang di depan. Karena apa? Bisa saja bahan bakarnya yang 20 liter jadikan 10. Jadi time lapse-nya dia lebih bagus time lapse-nya gitu. Mungkin itu. Terus itu di Sekton ya, Bang Ajo. Ya. Mas Beni ya. Kalau di tes yang di Malaysia kemarin yang si juara dunia kita. Oh iya. Sor. Oh, Martin ya. Kasihan. Lah aku ngomong juara dunia itu apa sih taman pikir, Mas? Iya, lupa. Jadi pikir marek, Mas. Tapi apes itu Martin tuh Bang. Apes. Ya. Gimana itu, Bang? Dua kali, Bang. Jadi headset, jadi memang baru berapa lap itu mungkin ya grip bannya masih aktif. Masih dingin. Ada yang kan apa menyalahkan si Michelin kan? ya, tapi nggak mau juga Michelin Ya, salah. pasti lah. Soalnya kan gripnya Sepang itu kan bagus Pak. Panas. Ya mungkin itu karena apa Mas Beni? Suhu mungkin Mas Beni. Suhu temperatur bannya belum maksimal. Kemudian mohon maaf ya, Martin kepengen menunjukkan aku loh juara dunia, nge-push. Di-push dulu, padahal harusnya dia bisa kontrol. Dan ingat, motor Ducati yang kemarin dikendari dia sama Aprilia sangat berbeda jauh. Kalau GP24 cengkeramannya luar biasa. Ya mungkin kalau menurutku si Martin itu ingin menunjukkan. Iya, itu tadi. Bukan menunjukkan dia juara dunia, menunjukkan iki loh. Beda motornya, makanya aku dia jatuh di T1 sama T2. Headsetnya sampai dia helmnya lepas ini ya, kanannya. Patah tangan kanan dan kaki kiri, langsung stay dulu di Malaysia 1 hari dan berangkatkan ke Spanyol operasi. Enggak. Iya. Aku gintangan kan ya. Sebenarnya kena enak gintangan ya langsung. Nggak bisa di klaim nenek Nggak bisa. Iya, nggak bisa. Di asuransi nggak bisa. Nggak bisa. Misalnya dia punya sponsor asuransi dia. Iya, makanya kan ke rumah sakit aja. Itu sayang banget ya. Kan belum tahu Mas Ben ya ini bisa tampil di tes Thailand mungkin nggak mungkin ya yang sekarang kan yang terjadi sekarang sudah jalan nggak bisa dan untuk balapan masih belum diperkirakan karena tangan kanan sama kaki kiri itu udah paling krusial ya krusial karena ngegas sama rem tekanannya tinggi. Beda kalau ngopling dia baru cuma sekali masuk satu, setelah itu kan wing gitu aja, hanya ngurangi aja dia kadang-kadang pakai. Terus Raul Gonzalez juga patah tangan metakarsalnya di sini. Gonzalez ini test rider ya. Pembalap juga track host. Temannya Gary itu juga langsung operasi juga dikembalikan ke Italia. Berarti kemarin Aprilia kau nak Nah, sisa BCC ya, Pak ya? hanya Augera Sama BCC ya? iya BCC. Dan programnya kayaknya nggak berjalan sesuai rencana karena Aprilia kemarin merencanakan menyiapkan 10 motor dengan spesifikasi aerodinamika berbeda.
Dengan adanya pembalap Ada utamanya. 10 motor ini berbeda Iya, semua. Cuma Max Rimola itu dilihat mana yang paling oke berarti. Iya. betul. Nah, Itu sudah menyiapkan berjanji, tapi ternyata programnya sudah itu. luput. Ya mungkin dicoba pada waktu race berarti akhirnya kan gitu. Kalau race kan sudah gini. Yang sekarang ini besok setelah tes di Burirem ini itu kan dimasukkan homoglasi nanti. Iya. Ya. Nggak boleh diutak-atik itu engine. Tapi kan ada kayak Konsesi. di tengah-tengah itu. Boleh. Nah, Setengah musim boleh setengah di paruh musim. Tapi itu bagi yang ini yang kalau yang konsensi dia bisa bebas. Yamaha Honda nih, makanya Yamaha dengan seperti ini apalagi besok tengah musim ini bagus. Jadi kemarin Aprilia programnya kacau. Oke. Dan ini apa namanya sangat berat saya kira Aprilia. Aprilia ya. Iya. Ini dari kita dibahas di sekdan sama di tes ya. Iya. Untuk Aprilia kalau Bang Ajo untuk Yamaha Honda Yamaha Honda mungkin Yamaha Honda tadi udah ya udah. Yamaha tadi sudah sedikit. Yamaha Honda lah kita. Oke. Terus kalau untuk aku Ducati tak tanya ke Bang Ajo sih. Boleh. Biar ada pembanding nanti Iya. Mark Ben soalnya pasti oke semua itu loh. Nanti Bang Ajo Ducati lihat gimana Bang di Ducati sektor itu sama kemarin tes Malaysia iya, kemarin. Ducati si Marquez sama Banaya ini memang berbeda dia. Uji cobanya yang satu untuk akselerasi, yang satunya untuk aerodinamika ya. Iya. Oh, ada fokus. Jadi yang ada fokus, berbeda. tapi mungkin visi misinya sama ini. Visinya sama. Orang dua ini tetap sama tujuannya kan. Cuman memang dia ditugaskan mungkin yang satu untuk mengembangkan satu perangkat ini, yang satu yang ini. Fokusnya gitu. Cuman nanti tetap dirangkum jadi satu ya wes. Karena input dari kedua pembalap ini selaras loh Pak. Marquez maupun si Banaya ini sama sudah. Iya, Perbedaan kan ada si pernyataan si iya, Peko. sudah sejalur gitu loh. Maksudnya pengembangannya ini sejalur. Cuma memang pada waktu pengetesan mereka ujinya ini beda-beda. Makanya kan sampai kemarin itu akhirnya si Tardoji ya tim ya keseluruhan tim itu memutuskan mungkin di tahun depan ini dia pakai mesin yang kemarin. Pakai GP24. Karena mungkin dipikirnya memang juga motor juara ya. Kan GP24 kan motor juara dan dominasi, mendominasi kan. Dari 22 Martin. Iya. 20 Iya. menang. Juara kan punyanya Martin. Jadi Iya, juaranya Martin. jadi nggak perlu dia Peko ngambil. 11. Ya, jadi kan dia nggak perlu Pak ngambil resiko buat ngembangin GP25 yang belum tentu Oke. Mungkin nanti yang diutak-atik justru bukan bagian GP25 tetap dikembangkan, cuman nggak terlalu fokus di situ karena mungkin dia pikirnya ya GP24 aja lah dulu. Ya. Soalnya kan di GP24 ini sudah mendominasi. mungkin Di yang tahun kemarin. di otak-atik mungkin di aerodinamikanya Iya, tadi. iya. Jadi Elektronik. makanya daripada dia ngambil resiko buat fokus ke GP25 belum tentu bisa yang dimau sama pembalap. Mungkin itu makanya mereka memutuskan pakai GP24 aja toh. Iya. Ya, oke. Toh kompetitornya kan masih Dan belum. kemarin si Peko ini bilang kalau baru sekarang ini dari sekian lama Punya teammate. punya teammate di karirnya baru sama Marquez ini punya visi. Mungkin kalau dia bilangnya itu punya perasaan feeling yang sama. Iya. Mungkin arahnya ke kayak visi lah, tujuan lah, Iya. tujuan untuk juara atau apa. Pengembangan. Nah, tapi kalau Mas Benny percaya nggak Mas Ben dengan omongannya si Peko? Kalau saya melihatnya iya, karena saya melihat Masa si Peko sekelasnya Peko udah juara dunia berapa kali Mas Ben? 2 kali. Dua Dua kali dan Marquez 6 kali. masa semudah itu menunjukkan sisi kan kalau menunjukkan itu kan kayak nggak punya jiwa kompetitif lagi tuh. Iya. Oke, sebenarnya gini, memang benar yang disampaikan itu, tapi Marquez itu sendiri ngomong, dia di Lenovo akan tetap belajar dari Peko. Karena apa? Peko adalah pembalap terlama di Ducati. Iya. Ibaratnya pernik-pernik sekecil-kecilnya, iya, pernik-pernik sekecilnya itu mesti tahu Mark itu. Sedangkan dia di satelit, beda sekarang satelit di pabrikan, tahu sendiri di pabrikan yang ngerubuti Marquez orang 10 kalau nggak salah. Di Gres ini paling cuma orang 4. Iya. Gitu. Nah, memang benar yang disampaikan itu tadi, Peko itu merasa Marquez ini baru mengakui
sama misinya itu sama. Tujuannya untuk pengembangan. Iya. Baru merasakan iya. Dan Marquez juga tidak jemawa. Dia merasa juga ngomong apa adanya, bahwasanya kalau kekurangan motornya Ducati ini ternyata tuh sama yang dirasakan juga oleh Pecco. Itu pernyataan Marquez yang disampaikan ke Samian untuk podcast ini ya. Nanti kalau ditanya Salis jawabnya gini ya. Gitu. Loh, ya enggak, memang seperti itu yang terjadi. Soalnya humasnya Marquez gitu. Dan kalau lihat pas aku tes pertama kali di Sepang ya, mohon maaf ini di kamera itu memang nggak disiarkan langsung waktu itu. Saya dapat cuplikan beberapa. Nah, ya WA-nya ada dalam dekengan pusat. Oh, iya, okay. Itu saat Marquez berhenti turun buka helm sudah dikerubuti sama teknisinya. Gigi Delina itu doprok di depannya. Tadosi itu gini. Pecco itu nyambangi dia ke boxnya Marquez. Ikut ngomong gini. Oh ya, dari lihat gesturnya kelihatan kalau pembalap itu omongannya sama. Ini ya, feedbacknya sama. Pecco itu sinyal yang pertama loh ya, yang muncul. Itu artinya bukan sini. Pecco datang lihat si Marquez sama Gigi Delina dan Tadosi ngobrol gayeng. Kok jadi Marquez iki kok gak karo-karon. Ya, saya kira kan nggak ngerti kan, nggak ada kayak penerjemahnya atau nggak ada teksnya atau obrolan itu. Bener, tapi tetap Marquez seorang senior. Iya kan? Sebelum ada Pecco muncul kan Marquez sudah merajalela. Merajai bukan merajalela. Sudah jatuh bangun. Dan mana ngomong merajai di depannya Mas Eke Seneni kan. Dan tapi secara memang Marquez orangnya, saya bukan mau, memang dia rendah hati. Dia mengakui harus tetap belajar dari Pecco. Ini memang omongan dia sendiri. Ya itu tadi, karena Pecco sudah bertahun-tahun di Ducati. Dia baru 2 tahun di Ducati. Mau 2 tahun. Ingat ya, satelit kepabrikan itu beda sekali. Dan sekarang tuntutnya Marquez itu minimal kalau nggak Pecco menang ya Marquez yang menang. Seperti itu. Dan programnya memang benar disampaikan oleh Bang Aco. Marquez kemarin itu programnya adalah di engine sama aerodinamika. Kalau di Pecco itu di elektronik sama pengereman sama balance. Itu berarti gini lah, kalau kita nangkepnya kan karena ada 2 pembalap. Ini satu disuruh ngetes yang A, yang kedua suruh ngetes yang B. Nanti hasilnya dikompare. Ya, bener nggak gitu nggak? Iya, benar. Jadi bakal 2 pembalap ini nggak bakal ada yang diistimewakan ya sebenarnya. Ini pembahasan yang sebenarnya itu. Cuman memang dari dua uji coba ini kan memang beda dia. Tujuannya beda tapi satu visi. Pas begitu feedbacknya masukannya sama. ke mekanik itu sama, selaras gitu loh. Jadi ya. Terus hasilnya dari tes Ducati. Sekdon sama Malaysia Ducati gimana Mas Ben? Kalau yang terjadi kemarin ini di Sekdon kan Yamaha ya, yang bagus Oke. Di Sepang itu yang bagus, kembali lagi Yamaha tapi dibayangi kemudian Alex Marquez. Di sini. Dia bisa nomor 1. Mohon maaf, Marquez sampai gini lagi kemarin. Di adiknya. Ya itu tadi. Karena itu rasa sayangnya. Nah, karena apa? Terus Marquez pada waktu itu dan pada waktu itu Marquez posisinya di 5, Pecco di 11 kalau nggak salah di Sepang itu. Jadi motor GP24 Franco Morbidelli, Alex Marquez bagus itu bisa masuk 5 besar, 3 besar. Juga ada Yamaha di sana. Honda waktu itu sempat nomor 7 kalau nggak salah. Sedangkan ini Marquez karena program pengembangannya kan beda-beda ya, karena tujuannya untuk menghasilkan motor yang bagus. Nah, kembali lagi motor Ducati GP24 ini visinya itu tetap ya untuk menjadikan motor yang superior, lebih bagus lagi dari GP24. Berarti bukan untuk rakyat lah. Bukan. Tapi desusnya yang terjadi, info yang terjadi gini. Motor GP25 itu sangat halus mesinnya, akselerasinya bagus, namun waktu masuk keluar tikungan pengeremannya dia kalah dengan GP24. Makanya tadi Tadosi dengan ngomong tadi Mas Alis memutuskan kemungkinan mau memakai mesin GP24. Makanya kan yang lalu-lalu saya bilang kan yang susah itu ngeremnya. Makanya sudah ngeremnya jelek, nggak kepake sudah motor. Berarti ini kan kalau dilihat
ya sinyal bagus lah ya, enggak Ya. kayak Aprilia tadi yang Yang kalau kita ngaruh kasih ranking A B C D wis. Kalau punya Yamaha, Mas Benny lihat Yamaha saya kira bisa mungkin di atasnya mendekati Aprilia sama KTM. Bisa berubah konsesinya. ya ini tadi Iya, Ini kan, kalau misalnya dia naik podium kan bisa berubah Bisa. konsesi ya, kan. kalau nilainya Kalau ini ABCD, rankingnya Yamaha sekarang dari berapa tadi? D lah, anggap di konsesi D sekarang D. dia ini. Sekarang dia kayaknya menuju Bisa. ke B. Ya. Ya, kalau Aprilia dapat Aprilia saya lihat tes kemarin saya lihat Masih kurang. dengan C. hasilnya C ya. C. C. C min, C plus, C ya. C min karena tidak maksimal. Oke. Tidak maksimal. Ducati Kalau Ducati saya lihat B. B plus. oh, oke. Nah, ini udah tiga pabrikan. Sekarang kita bahas soal si Aco. Ya. Oh, KTM ya. Gimana Bang Aco? KTM ini kayaknya mengambil dari pengembangan tahun kemarin. Ganti nomor itu ganti peruntungan dah. Enggak, itu dapat memang di Moto2 itu dia 37. 37 ya. Nah, pas begitu dia naik MotoGP 37 itu sudah ada yang pakai. Oke. Nah, sekarang yang pakai itu sudah jadi test rider. Jadi akhirnya Makanya mungkin kepakai. kemarin glosor terus ya Aco ya. Ya. Karena Mencari limit. Mencari limit. ini ya sebenarnya kan teman-teman sing tak kangen nih dari podcast ya apa? Mencari limit. Mencari limit. Ya biar tahu ini memang- Kata-kata Iya. mencari limit ya aku Iya. kangen banget. Iya. Akhirnya kan muncul kan? Nah, Ya nih, nggak tahu ini kondisinya KTM ini kan terakhir kan rumornya yaitu tadi masih finansial. masalah finansial. Kalau ya mungkin dari 4 pembalap salah satu mungkin ya kayak Acosta mungkin disupport penuh karena ngebagi-bagi budget ini tadi kan, Pak. Iya. Soalnya memang kemarin budget gimana? ibaratnya kan budget ini kan Dialokasikan paling banyak ke siapa? dialog sekiranya- dari Karena pembalapnya banyak ya. ada 4 Iya, pembalap kan 4. ini. Jadi mungkin budget tetap ada tapi nggak bisa ke semua pembalap. Nah ini loh maksudku yang kayak gini kan pasti ada tuh di satu tim. Pastilah. Kayak enggak Anak emas istilahnya. Ya, pastilah. wes kayak enggak Mana yang betul-betul yang disupport penuh Dan dari Ducati. 4 pembalap ini kan ya mungkin salah satunya Acosta ya kita lihat aja nanti karena memang pengembangan itu tetap ada lah walaupun polesan dikit-dikit itu tetap Iya, ada. Memang kemarin KTM juga nggak ada hasil yang istimewa. Iya. Sama kayak ibaratnya 2024 kemarin ya. enggak tes Dia kemarin. tes oke. Iya. Karena mungkin dia masih ngambil basic tahun 2024 Betul. Motornya. motornya. Iya. Soalnya belum ada Kalau sekilas itu memang karena tertutup logo Red Bull ya. Kalau melihat kemarin seperti di belakang ada kayak gergaji itu knalpotnya ada 2 yang model panjang sama pendek itu Iya. terus sayap depan ada ya, itu yang 2004 kan sudah muncul. kumisnya, iya sudah muncul. Sudah muncul. Jadi kayaknya ya memang masalah finansial juga mempengaruhi juga sih. Gitu. Pengaruh. Iya pasti. Sangat pengaruh. Pasti. Jadi dia memang ada pengembangan tapi mana yang pengembangan yang betul-betul karena kan dia enggak enggak Skala royal lah kualitas. ya. Ya siapa tahu di sana ada efisiensi anggaran juga Iya, kayak di pastinya Indonesia. gitu. Iya. Oh, Iya jelas pasti. di Loh, Indonesia tidak juga. hanya semua pabrikan Ducati juga efisiensi loh. Iya, makanya dia pakai 24 aja sudah ya kemarin. GP24 Apa, sudah turun. dominasi. Hmm. Prabowo aja ya. Anggarannya. Iya. Anggaran. Terus kalau bahas pabrikan-pabrikan ini kalau nggak bahas tim juara kemarin nggak Abdul. Iya. Gimana? Timnya timnya Martin Oke, kemarin Pramac. Oke, kalau Pramac kemarin sih sebenarnya ini karena tim baru ya. ya Dari Ducati ke Yamaha, dari V4 ke inline. Kayaknya ngarani sama gimana V4 nggak pindah itu loh pindah. dicek kan nenek tuh Apa? istilah Mas Ben. Iya, apa? Bedol desa. Bedol desa, ya, bedol desa gitu. Ya, gimana? Timnya kan semua ke sana. Nah, jadi V4 sama inline ini sangat beda. Saya bisa menggarisbawahi bahwasanya tim Pramac yang dulunya ke Ducati ya sudah berapa puluh tahun, tiba-tiba ke inline, itu ilmunya beda. Jadi ini ibaratnya orang itu belajar sekolah dulu, sekolah lagi. Gitu. Dan memang benar, Pramac kemarin saya lihat catatan waktunya masih di bawah ini Quartararo. Tetapi karena itu tadi Quartararo kan pembalap sudah lama di Yamaha. Ya. Sedangkan Pramac kan baru. Baru. Pramac butuh penyesuaian dan belajar. Saya kira
data dari Pramac ini sangat membantu sekali Yamaha karena infonya Pramac ini disupport full service sama dengan disupport full service sama Yamaha. Pabrikan ya. Jadi engineer-nya dan sebagainya meskipun bedol desa dari Ducati, dia tuh disupport udah luar biasa, beda dengan mungkin Ducati saat ke sini. Namanya apa Mas Ben? Prima Pramax. Prima Pramax. Yamaha. Iya, itu juara. Siapa pembalap ya Mas Ben? Sama Oliveira. Miller Oliveira. Dan ada sponsor F1 di sana, Alpine yang terbaru. Jadi kemungkinan teknologi nggak menarik pembalapnya. Tapi Miller kemarin peringkat berapa? Miller belasan kemarin kayaknya. Oh belasan. Belasan iya, Belasan. gitu. Udah menarik lah. Yang diambil cuman ya pengalaman lah. Iya, pengalamannya yang diambil itu. Karena memang kan si programnya Pramac itu juga di Moto2 ada. Ya ada. Buat pembalap Harusnya muda. kayak tim kayak gitu ambil satu rookie lah, rookie yang anu. Iya ini lagi program si Pramac itu, jadi dia lagi berkembang di Moto2 juga buat mencari bakat yang naik ke MotoGP. Itu kan pasti nanti kayak programnya KTM. Iya. Loh, kemarin kan VR46 kan di Mandalika juga ada program itu. Iya. Mau magang sekolah itu Magang. bagi pembalap-pembalap yang ini apa namanya? Sebelum sekdon itu. Ternyata ya memang ada di beberapa pembalap Indonesia yang ikut diundang lah di sana. Ada. Ya sama kan promo juga li. Karena sponsornya kan Pertamina. Iya. Mandalika kan minyak Pertamina jadi sirkuitnya free. Itu yang aku pengen tahu kok kenapa ya kayak tes gini kok mesti ke Sepang ya, kenapa enggak di Indonesia? Ini lagi-lagi bahas MotoGP yang di Mandalika ini seru ya Bang Aco pasti apa analisanya itu macam hal ini. Kenapa? Ya karena mungkin di Sepang itu juga memang tracknya banyak yang disukai juga ya. Karena setuju semua pembalap itu rata-rata suka. Tujuan ya. Iya, ya rata-rata juga gitu. Sama memang perwakilan di Asia. Salah satunya. Memang dari dulu Sepang itu gripnya bagus. Terus lebarnya Sangat lebar sampai 20 meter. Tes itu ke Sepang tuh. Iya. Kalau nggak gitu apa? Karena ngelihat potensi motor itu kalau Iya, di Sepang itu Misano yang kelihatan pendek. banyak karakter sirkuitnya juga. Jadi semua itu dapat. Ini kan ada nganunya juga tuh kalau kayak tes gini ada penonton juga nggak? Ada. Ada kan? Ini kan Ada. apa berpotensi apa? Ya mampu duel lah. Oh iya, Misal. Meskipun nggak serame Iya. ini. Iya. Tapi ya sopo sih nggak pengen roh motor-motor baru kan? Oh gitu. ya. Iya. Salah satunya makanya Sepang itu dari dulu mulai MotoGP, F1 aja ya di situ juga kan. Iya Iya. kan? Di Indonesia belum pernah. Belum. Ya memang satu ya, Sepang itu satu kan saya bilang sirkuit modern. Kemudian sirkuit ultra modern itu di Shanghai sebenarnya. Sebenarnya Sepang setelah Sepang, German Tilke itu ngerancang ke Shanghai yang Nah, ada Shanghai tulisannya itu- Xiang, kayak Tiongkok. Cina ya. Iya. Jadi di Sepang karena sirkuitnya lebarnya 16 sampai 20 meter dan itu tracknya banyak kombinasi antara tikungan tikungan tajam, Stop and kemudian go. tikungan stop and go, kemudian lengkap di lengkap. Sepang. Terus mana kemarin jatuh Marquez di tikungan 9 padahal tikungan lambat dia. Akhirnya dibimbing kok ceblok ndelosor kok guyu Marquez, timnya juga guyu tertawa ya. Padahal itu tikungan paling pelan. Nomor tikungan 9 itu. Yang kemarin pas sekdon. Losornya Iya, si Marquez. Iya, saya bilang kan Marquez sempat setelah jatuh kan senyum. Mekaniknya juga senyum semua. Ternyata memang kendalanya itu pengeremannya kurang bagus. Ya tapi lah Marquez gak ndelosor dalam satu. Gak serem. Gak mungkin Iya. pasti ya. Mm-mm. Kalau katanya Pak Sanfridin kan pembalap ini kok ndelosor ya iso numpak sepeda bukan? Ya enggak, mencari limit. Sekali lagi mencari limit. Gitu. Tapi kalau Mas Benny lihat gimana Mas Ben ke depan Mas Ben? Ini ya. Meskipun dari sekian Sunggokong aja ya mencari kitab suci akhirnya ketemu Mas Ben. Nah ini si Marquez ini dari sekian lama mencari limit belum ketemu Mas Ben. Ya. Gimana? Oke, kalau melihatnya yang sekarang ini ya urutannya kalau untuk hasil tes kan belum resmi ya, yang terakhir ya besok kan mari. Sampai kalau detik ini saya melihat itu kayaknya paling siap sih sebenarnya Ducati. Tapi di itu gak bantah. Tapi di GP24. Ya, gak itu. bantah. Kalau Ducati pasti. Yang kedua Yamaha.
Ini progres. Tapi Yamaha tanda lagi apakah bahan bakarnya itu full atau ke separuh kemarin itu. Lihat aja lagi nanti Lihat aja nanti pada waktu tes terakhir besok. Biasanya tes terakhir besok itu dia mencoba untuk simulasi bahan bakar penuh, simulasi race dan ya 3 race awal lah, dilihat 3 race awal sampai 5 race awal itu dilihat itu nanti. Jadi ini kalau apa yang prediksi untuk race-nya langsung belum berani ya sekarang. Kalau saya berani, berani. Saya berani. Berani, iya. Karena gini, saya melihatnya dari 1 Aprilia kesiapannya sudah kurang hancur. datanya, ya. Data tesnya kurang maksimal. Kurang data pasti. Kemudian Honda masih mencari. Kalau ya Honda itu kemarin sudah kasih statement, Pak. Iya. Statementnya 2005, 2006 dia nggak mau tahu sudah. Dia fokusnya di 2007. Betul. Honda sudah itu. Ya. Dia sudah dapat dulu, dia sudah ibaratnya ya seadanya sudah. Gitu. Cuman tetap ada pengembangan. Ya. Cuman 2005, 2006 sudah enggak. Betul. KTM saya bilang tadi. KTM Kembali lagi masalah ini. kendala budget. Gitu. Aprilia sudah tadi ya. Kemudian Yamaha. Saya kira yang bersinar Ya, Yamaha. kuda hitamnya lah. Kuda hitamnya gitu. Ingat Ducati kayaknya masih tadi sudah ngomong. Bisa saja besok keputusannya bisa berubah di tes terakhir. Karena apa? GP25 masih belum sempurna. Iya. Gitu. Sedangkan yang motor paling sempurna di grid sekarang sudah kelihatan. Kemarin Morbidelli tiba-tiba bisa nomor 1. Ya, Alex Marquez sama Fernando Alonso nomor 3. Gitu. Dilihat kompetitor seperti itu ya nggak perlu dia capek-capek ngembangin GP25. Iya. Pak. Soalnya cost juga kan, budget juga, Pak. Sama budget. Apalagi nanti di freeze. Iya. Apalagi nanti di freeze. Di freeze. Katakanlah GP2 di freeze. Aprilia Iya. kondisi sekarang KTM budget, mohon maaf ya. Terus Honda masih mencari. Iya. Ini Yamaha yang sebagai kuda hitam kayaknya hanya Yamaha. Makanya Tardosi tadi ngomong kita akan melihat Yamaha di tahun ini. Gitu. Kalau Yamaha dan bisa di Mas freeze. Benny ya pasti gak mungkin kalau ditanya jago siapa ya pasti jago Marquez kan, Iya. Ducati kan, gitu. Tapi kalau tim saya bilang karena yang paling siap motornya di grid sekarang GP24. Meskipun lebih lama 1 tahun. Kalau Bang Ajo, gimana Bang Jo? Kalau saya harus nunggu race 1, 2, 3. enggak perlu. Sebenarnya bak naik. Kalau aku sih itu bak naik. Oke, di luar Ajo ya. Oh iya. Kalau ngelihat Ducati ya. Ajo di KTM mana ya? Iya. Udah sempat ditawari loh. Karena gara-gara infonya, Lagi. gara-gara masalah finansial, langsung Ducati infonya main bawah tangan. Tapi Iya. tapi ternyata dibuang lagi. Gak jadi. Infonya malah sekarang mau ke Honda. Di Ajo. Iya. Menarik. Iya. Memang Tahun benar. pasti kan bisanya tahun depan. Oh ya, Honda saya tambahkan ya, Honda itu kasihan karena apa pembalap Kasihan. kasihannya apa pembalap Iya. hebatnya itu enggak ada. Jadi intinya dia Di enggak mau sana. jor-joran sudah Itu. Honda. Nanti dia 2027 Luca aja. Marini Revo saat ini Ducati, Revo Ducati. Aduh. Honda. Kasihan deh. Luca Marini kurang berani ambil resiko. Juan Mir. Terus itu lagi apalagi Sopkan nggak bisa diandalkan. Eman kan potensi motor kalau pembalapnya nggak. Iya, kalau nggak pemilik seandainya seperti Acosta ditarik, dia kan mesti ada gini gregetnya. Gitu. Iya, harusnya kayak Honda itu bukan kekurangan budget, Pak. Enggak kekurangan budget. Iya. Honda dan Yamaha ini karena pabrikan besar ya. Iya. Sepakat. Iya, sepakat memang. Iya. Harusnya punya pembalap yang juga Yang jos. iya, dan ya gak menarik lah. Udah Yamaha pembalapnya. Iya, pembalap mau ke situ nanti nggak bisa berkembang karirnya ya nggak mau pembalap walaupun digaji gede kan. Kita nggak Coba jajal Al kayak udah anak langit. Wah, tapi sebenarnya kita di sini nggak bahas masalah Ernia sama Maverick ya. Oh iya. Kan arek-arek ya. Generasi sinetron. Kita kasihan sebenarnya ini apa Ernia sama Maverick. Kayak Fest ini kan ke KTM kan. Jadi dia kemarin merasa kayaknya ya itu tadi ada potensi. Belum menemukan ritme yang bagus. Ernia jatuh kan sampai kemarin dimarahi itu sama itu gara-gara motor baru dihancurkan. Itu kemudian lo iya hancur itu lagi krisis finansial gitu.
Terus Jatuhin kemudian motor, hancur lagi. Maverick Vinales juga gitu, tenggelam, dia malah kalah sama Ogura waktunya itu di ini tes. Jadi Vinales itu Vinales itu angin-anginan kalau saya menurut saya. Di 125. Pernah juara Vinales. Juara dunianya iya. di 125 tadi, bukan di MotoGP. Cuman itu tadi apa angin-anginan Vinales tuh. Makanya dia pakai Batman itu sebenarnya kan melambangkan dirinya sewaktu-waktu dia bermuka dua kan. Gitu. Tiba-tiba kencang, tiba-tiba lambat kan gitu. Sebenarnya kalau saya mengartikannya seperti itu. Gitu. Jadi kemarin akhirnya itu ya nanti bisa dilihat lah keputusan keputusan Ducati mendepak airnya itu sebenarnya bisa kelihatan. Bastianini ini. Besti. Saya kira itu. Ya kalau ini ya sebenarnya ya oke toh kalau kemarin. Apalagi kok dia bertahan masih di Ducati, Pak. Kalau ini ya pasti Ducati terus apa King Marquez mau kemana? Ya, tapi memang benar Kan nggak mungkin dari ATM. Nah, sebenarnya saya kemarin umurnya saya pikir Marquez ke KTM. Bola KTM karena Pitbull itu nggak bakal iya. Kekurangan duit. Tapi kan tahu Marquez sebenarnya sponsor pasti. Manajernya. Katanya kan udah Marquez belum balapan aja sudah mau dibayar. Iya Mas Ben, bilang Mas Ben. Lah iya memang tapi kan itu rumor ya sebenarnya Red Bull sih yang sebenarnya. Wah akhirnya sponsornya Marquez gimana Pak Ben? Sponsornya Marquez ya sponsor pribadi ya? Iya pribadi. Yang lepas semua ya? Oke. Memang yang Red Bull kan lepas ya secara resmi, tapi dia nggak mau pakai Red Bull, tapi di baju sama di motor itu karena sudah kontrak dengan Ducati. Di helm dia nggak ada, yang ada mana Gistera itu bir yang dari Spanyol yang nol alkohol itu bukan sama Insta 360 derajat kamera saingannya kamera ini GoPro, GoPro. Dan kelihatan bajunya Ducati itu full sekali sekarang, full sekali. Sampai ada toko bangunan juga, konstruksi juga masuk ya di Ducati itu. Dan Mandarjaya apa itu Esterna atau apa itu kemarin? Yang di Pakis tuh, depo bangunan. Ya mirip-mirip kayak gitu, tapi konstruksi dia, konstruksi. Pak Haikal. Pak Haikal sehat ya Pak Haikal ya. Kapan-kapan ketemu lagi. Baik banget Bang. Iya, betul. Ketemu aku. Iya kan di zaman apa kan acaranya Pemkap Gerbek Surau. Iya betul. Itu yang renovasi masjid gitu ya. Iya. Caranya radar dan Pemkap Banyuwangi. Betul. Ya. Lempel pas punya desa jadinya. Betul. Ini ada lagi Mas Ben? Saya kira tahun 2025 ini akan menjadi ini ya pertarungan sengit ya. Pertarungan sengit tapi antara Ducati dan Ducati. Maksudnya apa? Kalau Ducati memang memutuskan memakai GP24, berarti semua pembalapnya memakai GP24. Tinggal gimana caranya memanage, gimana motor yang begitu lengket di track itu menjadi yang terbaik. Tapi ingat simulasi sprint race sama kemarin sempat dicoba Marquez dengan Pecco ya mohon maaf ini. Dari catatannya kemarin itu Marquez lebih cepat antara 0,2 sampai 0,3 per lapnya dengan Pecco. Kemarin sudah dikomparekan. Paling motornya beda. Tapi kan infonya kemarin tuh Marquez Junior mau lahir itu. Apa itu? Marquez Junior. Itu anaknya siapa? Istrinya Marquez apa namanya? Iya. Ya belum lah, belum kawin itu. Oh iya kan sana kan ya. Itu kan kayak orang pusat guru mana info itu, belum ada itu. Enggak, makanya kenapa aku bilang tahun depan itu aku bukannya meragukan, cuman secara psikis Pak. Biasanya kalau sudah ada anak itu nyali berkurang. Nyalinya berkurang. Anak itu katanya kan malaikat mencabut nyali. Iya, soalnya kan Rossi aja setelah pensiun. Katanya gitu Mas Ben. Iya. Udah punya anak. Rossi aja punya anak itu setelah pensiun baru dia punya anak. Anak itu malaikat ini masih membalap. Mau punya junior biasanya secara psikis biasanya berkurang. Emang udah mau lahir? Udah berapa bulan jalan berapa bulan? Cari tahu. Ada kok, ada. Coba tahu cariin di Google. Ada. Apa istrinya
Marquez Kok istri? pacar Belum. siapa sih? Kalian sudah menikah itu Peko. Siapa? Itu. Pacarnya Pacarnya. Marquez. Lupa. Ada. Tak kirim ya. Itu. Sing ketemu sampean Dek tahu lontong ya, Ben. Siapa? Pene Marquez. Oh, anu. Jike. Iya, cowok. Jiko dah. Iya itu, kayak pacarnya Marquez sama jenis. siapa ya lupa gue. Sopo Lali oleh namanya? ini. Sampean iki masih lali ya apa sih? Ya tiba kan tidak lupa seret ini. Endi yo? Dari Indil. Mantan Sambil golek, pacarnya. Ya Gema betul. Gimana hamil lah? Enggak itu. Enggak hamil. Belum. Oh no, Rahasia di balik nama putra kasih mamanya Gema Pinto. Oh. Oh iku wis. Tak kirim yo. Apa jenenge? Dan Marquez menjadi pembalap tertua sekarang di tahun 2005 ini. Belum ya siapa? Ya sebelumnya kan ini Alex Espargaro yang sekarang test ride-nya Honda. Pak RT. Sekarang Marquez yang paling tua. 31. 31. Oh, setelah PRT Marquez ya? Iya, paling tua sekarang. Iya benar. Paling tua. Gitu. Peko itu 26. Masih 28 kalau nggak salah Peko itu. Ya. Ya tua ya. Kayak untuk 2 kali dunia ya. Marquez sih secara umum berarti ya Marquez ya. Ya karena bakat alamnya itu. Marquez kira 6 ya? 5 Apa? juara dunia. 6 MotoGP, 2 di kelas yang lainnya 125 sampai 50. MotoGP udah 6. Iya. Rossi itu 9. Iya, 9. Kira-kira kesalip enggak ya kalau Marquez ya? Ya, kalau rekornya sih bisa-bisa saja kalau dengan adanya motor yang kompetitif. Oke. Yang penting sekarang bisa tahu ritmenya di atas Ducati seperti apa. Saya kira ini menjadi senjata luar biasa buat Marquez. Oke, mungkin itu ada lagi Bang Ajo. Cukup ya? Cukup ya? Oke, cukup. Ini masalahnya aku kurang sitok iki. Agak biru WA di sijine oh iki. Mungkin itu Bang Ajo. Ya. Ada ya? Cukup. Nggak ada? Minggu depan lagi. Minggu depan. Ini tanggal berapa ini sekarang? 12. Oh, berarti minggu depan kan ngebahas yang ini Thailand. Iya, seri terakhir hasil tes. Ya. Thailand. Aku belum, tapi pas aku podcast ada gitu. Wah apa kan? Oh iya. Iya dong. Jauh-jauh datang, masa kita nggak datang ya kan? Oh. Enak sih. Enak. Oke, mungkin itu aja karena aku tadi udah buka, sekarang nutup Mas Bani. Udah Bang aja udah nggak enak saya. Langsung wes, langsung. Oke. Ayo Bang. Ayo. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita soal di sini pembahasan kita soal shakedown dan tes resmi ya. Tes resmi Sepang. Ada sedikit ulasan ya lagi-lagi soal Marquez dan Peko. Kita lihatlah nanti ke depan, berarti kita podcast lagi itu menjelang race ya maksudnya. Ini prediksi berarti kita pas puasa ya? Pas puasa belum puasa. Tanggal 9 kan puasa. 8. Tanggal 8. Iya. Ya berarti kita bahas kan berarti prediksi. Ya. Prediksi dan itu tadi kalau kita rangkum dari hasil obrolan kita tadi yang punya potensi ya rankingnya bagus lah di tes kemarin. Ya Ducati kembali lagi Ducati Yamaha lah. Kuda hitamnya Yamaha. Kalau Bang Ajo kemarin bilangnya Ducati Cup, tapi ya meskipun akhirnya tetap Ducati yang juara ya, meskipun pabrik si satelitnya. Iya. Di tahun ini juga ternyata juga Ducati lagi yang persiapannya lebih matang. Kayak si Aprilia yang janjinya itu ya bukan janji sih, menyiapkan dari 10 motor itu yang mau dicoba satu-satu ternyata gagal total karena pembalapnya Podon Glosor itu. Dan dapat ranking dari Mas Benny itu
C min bahkan. Saya minus. Ya karena nggak maksimal. Ya agak maksimal. Nah, maka dari itu kita lihat lagi lah nanti di perkembangannya dunia MotoGP itu. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu track. Yes.